Di mana sih persebaran flora dan fauna di Indonesia? Kamu mau tahu? Simak video ini sampai habis. Kamu ngapain? Lagi belajar tentang flora dan fauna. Emang flora dan fauna itu apa? Kamu mau tahu? Ini. Secara singkat, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Emang kamu tahu sebenarnya gimana? Emang persebarannya gimana sih? Coba jelaskan. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa sulog, yaitu Alfred Russel Wallace, Maskar Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Oleh karena itu, sekarang kita mengenal 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi. Akhirnya ke Samudra Pasifik melewati celah antara Mindanao, Filipina, dan Kepulauan Sangihe. Pembagiannya adalah sebelah barat mendapat pengaruh dari Asia dan sebelah timur mendapat pengaruh dari Australia. Garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah barat garis Weber secara lebih dari 50% mendapatkan pengaruh dari fauna Asia, sedangkan sebelah timur lebih dari 50% mendapatkan pengaruh dari Australia. Garis Lydekker merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wales dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan fauna bercorak Australis. Daerah yang ada di barat garis Lydekker merupakan daerah peralihan yang kita kenal sebagai Wales, sedangkan daerah yang berada di bagian timur garis Lydekker merupakan daerah dengan flora dan fauna Australis. Sini. Kalian mau tahu flora dan fauna apa saja kah yang ada pada garis tersebut? Fauna dan flora pada garis Wallace atau dikenal sebagai zona Asiatis. Badak bercula. Badak bercula satu hanya ditemukan di Jawa. Persisnya, badak bercula satu hanya hidup di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Alhasil, badak bercula satu acap disebut badak Jawa. Harimau adalah kucing terbesar di muka bumi. Harimau Sumatera merupakan salah satu subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Spesies ini juga dapat disebut harimau Sunda. Nama Sunda mengacu pada kawasan biogeografi yang mencakup Sumatera, Jawa, dan Bali. Gajah. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan order Proboscideae. Secara tradisional, terdapat 2 spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia, walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika adalah spesies yang berbeda. Orangutan. Orangutan atau mawas adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera. Tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Cengkeh. Cengkeh atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Lontar. Buah lontar, Borassus flabilifer, adalah buah yang masuk ke dalam golongan palma. Buah yang memiliki nama lain siwalan, ini banyak tumbuh di daerah tropis dan wilayah Asia Selatan, juga Asia Tenggara, menjadi habitat utama dari pohon lontar tersebut. Pohon jati. Jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 50-70 meter.
berdaun besar yang luruh di musim kemarau, jadi dikenal dunia dengan nama teak. Nama ini berasal dari kata teku dalam bahasa Malayalam, bahasa di negara bagian Kerala di India Selatan. Fauna dan flora pada garis Weber atau dikenal dengan zona peralihan. Komodo. Komodo merupakan kadal raksasa yang termasuk dalam spesies Varanus komodoensis dalam bahasa Inggris. Komodo disebut komodo dragon. Hewan yang mirip kadal raksasa ini memiliki panjang hingga 3 meter dengan berat dapat mencapai 165 kg. Anoa. Anoa atau kerbau kenit adalah kerbau endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. Selanjutnya, kuskus beruang. Kuskus beruang adalah anggota dari genus Ailurops. Kuskus beruang adalah hewan marsupial dan dari keluarga Phalangeridae. Kuskus beruang adalah marsupial arboreal yang hidup di kanopi hutan hujan tropis. Hampir tidak diketahui status dan keadaan ekologinya. Selanjutnya, burung rangkong. Rangkong, enggang, julang, kangkareng adalah sejenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi, tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya itu berwarna terang. Nama ilmiahnya Buceros, merujuk pada bentuk paruh dan memiliki arti tanduk sapi dalam bahasa Yunani. Kayu eboni. Eboni adalah kayu keras hitam coklat padat berasal dari beberapa spesies dalam genus Diospyros yang juga mengandung kesemek. Tidak seperti kebanyakan kayu hitam cukup padat untuk tenggelam dalam air, bertekstur halus dan memiliki lapisan cermin saat dipoles, membuatnya berharga sebagai kayu hias. Selanjutnya, tanaman bakau. Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari genus Rhizopora, suku Rhizoporaceae. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang mencolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup daun, menumpu yang meruncing, serta buah yang berkecambah, serta berakar ketika masih di pohon. Kayu manis. Kayu manis atau dengan nama ilmiah Cinnamomum adalah jenis pohon penghasil rempah-rempah di dalam kamus biologi. Cinnamomum zeylanicum termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit bagian dalam yang kering, yang amat beraroma, manis, dan pedas. Fauna dan flora pada garis Lydekker atau dikenal dengan zona Australia. Burung cendrawasih adalah anggota famili Paradiseidae dari ordo Passeriformes. Cendrawasih biasanya ditemukan di Indonesia seperti di bagian timur Papua, Papua Nugini, Pulau-Pulau Selat Torres, dan Australia Timur. Burung kakak tua adalah jenis burung hias yang memiliki bulu yang indah dengan lengkingan suara yang cukup nyaring. Spesies ini termasuk salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Kanguru. Kanguru adalah salah satu satwa mamalia yang memiliki kantung dan termasuk hewan khas dari benua Australia. Kata kanguru sendiri diambil dari bahasa aborigin. Ganguru. Kanguru mempunyai 2 kaki belakang yang kuat dan telapak kakinya yang besar. Didesain untuk melompat-lompat. Ular sanca hijau. Ular sanca hijau atau dikenal dengan nama ilmiah Morelia viridis adalah spesies reptil yang menghuni hutan-hutan di beberapa negara, termasuk Papua dan Maluku di Indonesia. Warnanya yang cantik membuat ular sanca hijau menjadi incaran kolektor satwa untuk dijadikan peliharaan. Buaya irian. Buaya irian adalah salah satu spesies buaya yang ditemukan menyebar di perairan tawar pedalaman Pulau Papua. Bentuk umum jenis ini mirip dengan buaya muara, tetapi lebih kecil dan warna kulitnya lebih gelap. Nipa. Nipa adalah sejenis palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau atau daerah pasang surut dekat tepi laut. Matoa.
Matoa adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya, pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Sagu. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya Motroxylon sagu termasuk dalam pohon dari famili Palmi wilayah tropik basah. Tumbuhan ini tinggal pada umumnya di daerah rawa-rawa air tawar atau daerah rawa bergambut, daerah pinggir dari aliran sungai, dekat dengan sumber air dan hutan-hutan rawa. Indonesia memang selalu mempesona. Bukan hanya alamnya saja, melainkan juga flora dan faunanya yang terlihat sangat cantik. Memang, berbagai jenis bunga yang bermekaran di Indonesia, kupu-kupu beraneka warna dan coraknya, juga burung merpati yang terbang melintasi langit. Sungguh membuat kita semakin menyadari betapa kayanya keindahan yang kita miliki. Oleh karena itu, sayangilah bumi kita agar keindahan bumi kita tetap terjaga.